Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fadiansyah. Saya mahasiswa jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Terbuka dengan NIM 0547188857. Pada kesempatan kali ini, saya diminta untuk membuat tugas praktik tentang perintah dasar Command Prompt dan jaringan komputer. Sebelum masuk ke penjelasan perintah-perintah dasarnya, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang Command Prompt dan pentingnya memahami perintah-perintah dasar ini. Command Prompt itu atau CMD ya, adalah aplikasi Windows yang digunakan untuk menjalankan perintah-perintah sistem termasuk pengaturan jaringan, melihat konfigurasi, mengecek koneksi internet, dan lain-lain juga ya. Dengan memahami perintah-perintah ini, kita bisa lebih mudah mendiagnosa masalah jaringan dan juga mengolah komputer secara efektif. Langsung saja kita lakukan tugas sesuai yang diminta. Kita akan masuk ke Command Prompt. Di sini kita sudah masuk ke dalam Command Prompt. Perintah dasar pertama yaitu kita diminta untuk membuat masuk ke dalam sebuah folder dengan perintah cd. Saya akan coba untuk masuk dalam perintah cd ini. Sini ada karena ini komputer saya beri nama ini ya, develop. Jadi usernya ini develop. Terus kita ini posisinya ada di sini. Lalu kita akan coba masuk ke dalam folder, biasanya kita akan coba masuk ke dalam download. Misalnya dalam download kita tambahkan perintah cd, lalu kita klik download yang sudah pasti ada di setiap komputer. Kita masuk, lalu untuk kembali mundur ini kan sudah terlihat ya. Di sini tadi kita adanya di user, terus masuk ke folder terus lalu kita masuk ke dalam download. Nah, ini sudah masuk. Sekarang kita bisa keluar dari folder download sendiri, yaitu dengan cara mundur ke sebelumnya dengan cara ambil cd. Nah, ini perintahnya untuk kembali. Kemudian kita akan masuk ke folder downloadnya. Berarti kita coba cd. Biasanya kalau untuk seperti saya sebelumnya nggak yakin ini masuk apa enggak seperti itu, makanya buat meyakinkan itu kita akan coba masuk ke dalamnya lagi. Download sudah masuk, kita bisa masuk ke dalam melihat isi dalamnya itu menggunakan perintah dir. Nah, ini sudah masuk. Di sini ada
semacam itu ada soal-soal karena digunakannya untuk perkuliahan, jadi isinya seperti ini. Lalu untuk menghapusnya kita gunakan gunakan CLS. Nah, jadi CLS sendiri adalah untuk membersihkan layar. Tadi dirnya sendiri itu untuk melihat isinya kan, menampilkan daftar file dan folder yang ada di directory saat ini. Selanjutnya kita akan masuk ke perintah ipconfig. ipconfig. Nah, ini masuk ke ipconfig. Setelah itu kita diminta untuk masuk ke ipconfig all. ipconfig karena di sini ada 20 perintah ya. Ada 20 perintah yang diberikan oleh tugas yang ditugaskan. ipconfig itu fungsinya menampilkan konfigurasi IP komputer. Ini kita sekarang mau melihat jaringan secara lengkap termasuk IP, gateway, dan DNS. Nah, ini sudah terlihat. Ternyata disconnected. Kita akan nyalain dulu Wi-Fi-nya. Sama ya. Dia disconnected. Lalu kita akan membuat perintah ipconfig dengan tanda tanya. ipconfig dengan tanda tanya. Ini berfungsi ipconfig dengan menggunakan tanda tanya ini fungsinya untuk menampilkan bantuan semua opsi ipconfig. Lalu selanjutnya kita diminta untuk melihat ipconfig release. ipconfig release sendiri untuk berfungsi untuk melepaskan alamat IP dari server DHCP.
IP config release. Ini sudah terlepas. Sekarang kita akan meminta alamat IP baru dari server DHCP-nya dengan IP config renew. Di config renew ini selanjutnya kita akan melihat IP config catatan atau charge. Untuk melihat IP config charge atau catatan DNS ini, DNS komputer ini kita harus menggunakan perintah ipconfig display DNS. ipconfig display DNS. Nah, ipconfig display DNS ini kita bisa melihat dia memberikan catatan-catatan cache atau cookie atau catatan ya, catatan. Jadi apa saja yang tercatat ada di sini. Selanjutnya kita akan membuat perintah plus DNS yang berfungsi membersihkan catatan tadi. Config plus DNS ini fungsinya untuk membersihkan catatan. Nah, ini sudah terlihat successfully plus DNS resolve charge. Nah, sekarang kita akan memperbarui atau mendaftarkan kembali DNS komputer ke server DNS dengan memberikan perintah ipconfig register. ipconfig register DNS. Permintaan request to pasien. Ini kita memperbarui pendaftaran komputer ke DNS server. Lalu selanjutnya kita akan membuat perintah ping.
Ping biasanya misalnya kita ambil contoh ping Google ya, ping google.com. Nah, ini ada balasan tuh ke platform dari Google-nya, tapi berbentuk kode. Jadi komputer itu tidak mengetahui penulisan Google, maka dia hanya mengetahui dalam bentuk tulisan kode batch. Selanjutnya ini fungsinya untuk mengecek koneksi jaringan ya, ping ini. Kita akan melakukan melihat atau menampilkan semua koneksi jaringan yang aktif dengan memberikan perintah net start. Nah, ini perintah net start. Karena ini agak lama, mohon izin untuk menjeda. Ini untuk perintah net startnya sudah aktif. Net start sendiri berfungsi menampilkan semua koneksi jaringan yang aktif. Lalu selanjutnya kita akan membuat perintah tracer. Tracer itu misalnya kita ambil contoh tracer google.com, berfungsi melacak jalur paket data ke alamat tujuan. Tracer masih agak lama. Mohon maaf, ini selalu saya jeda apabila memang karena dikhawatirkan durasinya terlalu panjang. Saya jeda beberapa di dalam videonya. Ini masih agak lama. Selanjutnya kita ambil tadi ini yang sedang berjalan root-train. Sekarang kita akan memberikan perintah ns lookup. Misalnya ns lookup google.com. Nah, ini berfungsi menampilkan informasi DNS sebuah domain gitu ya. Sini kita ambil, oh ini udah selesai. Kita ambil ns lookupnya.
informasi dari domainnya. Selanjutnya kita akan membuat perintah net. Perintah net sendiri mengatur konfigurasi jaringan firewall dan interface. Misalnya, berarti misalnya ambil kita net ditambah dengan kata kunci net untuk melihat jalan show profile. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Sekarang kita keluar dulu dari sini. Sekarang kita baru masuk ke net. Lalu kita ambil jalan show. Nah, ini fungsinya sudah tampil di sini. Dia menampilkan, kereta ini menampilkan alamat WiFi yang pernah disimpan atau digunakan. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah satu lagi sebagai contoh, yaitu net interface simpan sini tampil konfigurasi alamat IP untuk semua antarmuka jaringan. Selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan memberikan perintah root add atau menambahkan jalur routing baru ke komputer. Ini saya akan coba menambahkan alamat baru. Perintah barunya sudah. Selanjutnya
di sini ada, ini mungkin penulisan dari tugasnya yang yang ketika diupload mungkin terjadi kesalahan di komputer, malah atau di situs malah menerjemahkan di sini ada nomor 20 itu bersih. Bersih mungkin maksudnya clean atau bersih clean CLS mungkin ya. Karena memang banyak terjadi kesalahan. Kemarin saya juga menginput NIM, malah begitu diupload malah yang keluar itu telepon. Jadi NIM-nya terjemah sendiri jadi telepon. Terus ada beberapa kalimat di mana soal jawaban ketika saya upload maka berubah jawabannya itu, jadi maknanya jadi berbeda sedikit. Makanya ketika saya menjawab pertanyaan yang lain langsung, maka saya menyertakan PDF. Untuk tugas kali ini saya akhiri dengan perintah menghapus. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Demikian penjelasan singkat saya tentang 20 perintah dasar Command Prompt dan jaringan komputer dengan penulisan CMD. Dengan memahami perintah-perintah ini, kita lebih mudah mengelola komputer, mendiagnosa masalah jaringan, dan memastikan koneksi internet berjalan lancar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.